Pertama, niatlah ke depan Anda, kerabat, saudara, untuk tidak berurusan dengan utang, apalagi yang di situ ada ribanya. Utang saja sudah enggak. Apalagi ada ribanya. Itu yang harus didahulukan. Sebab kalau tidak punya kesadaran begini, nanti lepas dari utang, ditolong pun dia masuk lagi. Dan riba lagi. Riba lagi. Baik, kemudian. Kalau ada orang, itu anggap saja adiknya menggunakan sertifikat orang tuanya untuk pinjam duit. Itu ya sudah salah. Itu kalau memang utangnya utang-utang yang riba. Utang yang beriba, berbunga. Nggak bisa bayar. Lalu ada orang ingin membayarinya. Siapa yang bayari tadi? Suaminya ingin membayari. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, membayarkan utang begitu, harus ada kesepakatan. Anda membayari utang dalam rangka meminjami, sehingga utangnya pindah kepada Anda. Anda harus ada kesepakatan dong, bilang, ya dek, saya bayari, atau kepada mertua, bahwasanya saya bayari, berarti utangnya pindah ke saya. Harus ngomong begitu. Harus ngomong. Sebab suami Anda orang dewasa. Lah kalau bukan orang dewasa, ya, harus ada, kalau bukan orang dewasa. Membayar sesuatu itu seperti hadiah. Tidak ada omongan tiba-tiba membayari utang. Nggak ada transaksi. Tiba-tiba bayar utang. Berarti selagi tidak ada transaksi, ini kebaikan yang diberikan oleh seorang menantu kepada mertuanya, kepada adiknya. Bayari. Selesai. Selagi tidak ada akad, nanti pasti ada perselisihan. Makanya akad itu penting. Sederhananya begini, urusan yang ada nilainya dengan orang dewasa harus ada transaksi. Saya dengan tukang beca, kalau saya mau naik beca, harus ada akad. Karena orang beca dewasa, saya dewasa. Kecuali tukang beca anak kecil. Kalau anak kecil nggak bisa diajak transaksi. Maka apa bentuknya saya harus bayar sesuai dengan umumnya. Berapa? Tapi kalau tukang beca ngomong, silakan berapa? Langsung naik. Oh, gratis. Nggak ada transaksi. Karena dia dewasa. Kurang lebihnya begini, ada orang dewasa datang ke rumah Anda, nyuci baju, bersihkan mobil, bersihkan rumput, dan sebagainya. Nggak ada transaksi, Anda tidak wajib menggaji dia. Kenapa? Siapa yang nyuruh? Karena dia dewasa. Karena dia dewasa. Kalau dewasa itu, kalau sesuatunya ada urusannya imbalan, harus ada transaksi. Jadi kalau Anda bekerja di tempatnya orang, nggak ada transaksi, berarti Anda sukarela, gratis. Nah, di saat kita melanggar aturan ini, lihat, sering enggak Anda kaget sama tukang becak, kok mahal banget? Apalagi sama tukang angkat-angkat di tempat-tempat yang, kok mahal banget? Karena ada kesepakatan. Makanya kita kalau mau dengan tukang angkat di stasiun, misalnya berapa dulu? So gampang lah, ya gampang. Enggak, kalau enggak gratis dong, berapa? Adapun masalah kita nambah setelah itu. Masa pelit banget mau? Nambah, oke nambah. Tapi kalau tidak ada transaksi, ujung-ujungnya ribut. Ujung-ujungnya ribut, harus ada transaksi. Nah tadi, kan sekarang jadi pertanyaan. Bingung, karena nggak ada transaksi, barangkali nggak ada kesepakatan. Waktu membayarkan utang itu, bagaimana Anda? Anda sukarela membayar biar menggantikan adik, atau bagaimana? Kalau Anda diam-diam nggak ngomong, ada transaksi, jadi masalah. Lalu Anda kembalikan, tujuan Anda apa kemarin? Nah kalau tujuan Anda adalah ingin membayarkan, nanti membayarkan berarti utang Anda tujuannya membayarkan, memindahkan utang, sehingga utangnya pindah. Yang semula adik Anda harus membayari, sudah Anda bayari, ya kan? Sudah Anda bayari, berarti dari pihak bank nanti apa? Karena Anda sudah membayari, kan gitu. Yang wajib membayari maksudnya adiknya, nggak mampu dia. Berarti kan utangnya adik, dibayari utangnya adik oleh suami Anda. Berarti utang adik terbebas. Setelah terbebas, tanah miliknya ayah kembali. Lalu uang Anda bagaimana? Anda seharusnya urusan dengan adik. Lah kalau masih urusan dengan tanah bisa. Asalkan ada akad tadi. Lah Anda harus ada akad. Makanya tolong masalah keuangan itu yang jadi percekcokan, perselisihan karena tidak serius.
Biarpun dengan saudara, anak kerabat, utang ya utang. Jangan diam-diam nggak enak. Bilang utang atau tidak utang. Kalau utang bayar dong. Biarpun kepada bapak, kepada ini. Kepada anak bilang utang bayar, profesional. Bahkan orang-orang kaya itu kalau ngajari anaknya pinjam bayar utang. Nanti ke masalah hadiah, ayah beri miliaran. Harus ada keseriusan. Itu transaksi dalam Islam itu. Nah kemudian kalau memang utangnya sudah berubah, yang semula, ya Anda akhirnya Anda yang membayari ke bank, berarti sertifikat kan sudah Anda pegang, kurang lebih tanah itu jaminan untuk utang yang Anda bayarkan. Nah, kalau sudah begitu, Anda diskusi dong, nggak boleh langsung tanahnya dijual lalu milik Anda, nggak sah. Sederhananya begini loh ya, sederhananya. Ini kan terlalu berbelit karena pakai 2 orang. 1 orang saja begini. Saya utang kepada Anda. Nggak kebalikannya saja, biar enak. Anda yang punya sawah deh. Anda pinjam uang ke saya, uang 100 juta. Jaminannya adalah mobil. Jaminannya mobil. Oke. Kemudian ternyata saya tidak mampu membayar utang. Saya pinjam uang. Tadi gitu, saya yang pinjam uang siapa? Saya pinjam. Dia. Oke, saya balik. Anda pinjam uang ke saya 100 juta, saya kasih. Jaminan Anda adalah mobil. Mobil jaminan. Mobil bukan milik saya. Enak aja saya main serobot mobil. Nggak bisa. Jaminan itu untuk apa? Untuk dijadikan alat, jadikan untuk membayar kalau Anda nggak mampu membayar. Jika ternyata waktu yang ditentukan 100 juta tidak Anda bayarkan ke saya, kan paham? Anda tidak bisa bayar ke saya 100 juta, bukan serta-merta mobil jatuh ke saya. Ini kan gade jahat itu namanya. Gade jahat langsung doanya yang menerima gade itu, semoga dia nggak bisa bayar utang sehingga mobilnya milik saya. Kan kurang ajar itu doanya orang bergade nggak syar'i. Gade syar'i nggak gitu bunyinya. Kalau gade syar'i adalah mobil itu jaminan kalau nanti Anda tidak bisa bayar utang, mobil itu dijual. Setelah dijual harga benar untuk bayar kepada saya sesuai dengan bilangan utang, selebihnya milik Anda. Sama kayak rumah tadi. Kalau memang suami Anda membayari untuk dipindahkan utangnya, berarti jaminan tanah itu adalah nanti untuk menyelesaikan utang uangnya. Jadi suami Anda, kalau seandainya rumah itu dijual, diambil sesuai dengan hutangnya. Selebihnya adalah dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti itu. Hari ini ada orang kalau sudah pinjam uang pakai gade, doanya apa? Semoga sampai satu kelompok. Dia paling senang kalau minjami kelompok tertentu. Kenapa? Dia itu aneh ngomong. Dia itu adalah mungkin bodoh banget dia. Dia senang pinjam, gadeannya lebih gede. Setelah itu nggak diambil. Kenapa? Nggak diambil, setelah nggak punya duit. Dia senang nggak diambil karena lebih gede untungnya. Ini haram. Malah sudah jatuh ketimpa tangga namanya. Sudah pinjam duit nggak bisa bayar, diambil lagi barangnya. Kan kacau. Kurang lebih seperti itu ya. Tolong masalah pinjam meminjam hati-hati. Kalau memang gade itu bukan untuk dimiliki. Gade itu adalah untuk membayar utang di saat indah ta'adzuril fafa. Di saat orang yang punya utang nggak bisa bayar, maka barang ini nanti akan diuangkan untuk membayar. Selebihnya dikembalikan pada yang punya barang. Awas hati-hati. Jangan minjamkan orang ada gadean, ada barang gadean, ada jaminan yang langsung jaminannya diambil milik Anda. Haram. Anda zalim Anda. Hati-hati, ini harus kami tegaskan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.